Upacara pembukaan Pendidikan dan Latihan Dasar Ketiga dan Bela Negara Satgas MTA tahun 2024. Hari Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan, saya ambil alih. Masing-masing komandan peleton kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan! Istirahat di tempat. Gerak. Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Siap! Gerak! Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pembukaan Diklat SAR 3 dan Bela Negara Satgas MTA tahun 2024 siap dimulai. Lanjutkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara.
Lapor pembaca laporan panitia pelaksana Diklat-Sar 3 dan Bela Negara Satgas MTA tahun 2024. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Laporan panitia pelaksana Diklat-Sar 3 dan Bela Negara Satgas MTA tahun 2024. Selasa 6 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al Ustadz Nur Khalid Saifullah LC M.Hum, yang saya hormati Bapak Direktur Bela Negara Kemenhan, Bapak Wali Kota Surakarta beserta jajarannya, Komandan Grup 2 Kopassus, Komandan Yonif Mekanis Rider 413 Brimoro, Bapak Komandan Kodim 0735 Kota Surakarta, Bapak Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Kepala Basarnas Pos Surakarta, Kepala BPBD Surakarta, Kepala PMI Surakarta, pejabat Universitas Maritim Amni Semarang, para narasumber atau instruktur, jajaran pengurus MTA Pusat, perwakilan, ketua elemen dakwah MTA, dan para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta peserta Diklat-Sar 3 dan Bela Negara Satgas MTA tahun 2024 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama di Majelis Pusat MTA pada hari ini untuk mengikuti upacara pembukaan pendidikan dan pelatihan dasar 3 dan Bela Negara Satgas MTA tahun 2024. Hadirin yang kami banggakan, perkenankan kami selaku panitia pelaksanaan Diklat-Sar 3 dan Bela Negara Satgas MTA tahun 2024 melaporkan beberapa hal dalam pelaksanaan ini. Maksud dan tujuan. Tujuan pendidikan dan pelatihan dasar 3 dan Bela Negara Satgas MTA Nasional tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan rasa bela atau rasa memiliki sense of belonging warga MTA dalam mengawal dakwah Islamiyah melalui Satgas MTA. Kedua, membentuk anggota Satgas MTA yang responsif, akomodatif, akseleratif, akuratif, dan berkarakter Islami. Ketiga, membentuk kader Satgas MTA yang berkarakter, profesional, ikhlas, tanggap, solid, militan, dan berakhlakul karimah untuk mengawal dakwah Islamiyah dan tetap tegaknya NKRI. Nama kegiatan: pendidikan latihan dasar Diklat-Sar 3 dan Bela Negara Satgas MTA Nasional tahun 2024. Tema kegiatan: membentuk kader Satgas MTA yang berkarakter, profesional, ikhlas, tanggap, solid, militan, dan berakhlakul karimah untuk mengawal dakwah Islamiyah dan tetap tegaknya NKRI. Peserta pendidikan dan pelatihan dasar Diklat-Sar 3 dan Bela Negara Satgas MTA Nasional tahun 2024 berjumlah 159 orang, berasal dari perwakilan atau cabang MTA di seluruh Indonesia. Narasumber pada kegiatan Diklat-Sar Satgas MTA saat ini dari 1. Kepolisian Resor Kota Surakarta, 2. Komando Distrik Militer 0735 Kota Surakarta, 3. Batalion Infanteri Mekanis Rider 413 Brimoro. Metode, materi dan praktek wawasan kebangsaan, Kamtipmas, pengaturan lalu lintas, kesatgasan, survival, PAM VIP, kemajelisan, mountaineering, pioneering, PBB, PPM, PUDD, bela diri dan navigasi, sandi, halang rintang, kesehatan lapangan, komunikasi lapangan, dan lain-lain.
Tempat dan waktu. Kegiatan dilaksanakan selama 7 hari pada tanggal 4 sampai 10 Agustus 2024. Sebagian penyampai materi dan praktek akan dilaksanakan di gedung MTA Pusat dan Batalion Infanteri Mekanis Rider 413 Brimoro, Palur, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pembiayaan kegiatan ini berasal dari peserta dan dukungan dari perwakilan MTA di daerah dan MTA Pusat. Penutup, demikian laporan rencana pelaksanaan kegiatan di Klatsar 3 dan bela negara ini kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum untuk berkenan membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan pelatihan 3 dan bela negara Satgas MTA tahun 2024 ini. Kami menyadari banyak kekurangan dan pelaksanaan, baik dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan ini. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dukungannya dari berbagai pihak untuk kelancaran kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia pelaksana di Klatsar 3 dan bela negara Satgas MTA tahun 2024. Wahyudi. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Penyematan tanda peserta diklat oleh Inspektur Upacara. Maju, jalan. Lanjutkan. Kembali ke tempat. Balik kanan, gerak. Haluan kiri maju, jalan. Maju, jalan. Penting, gerak. Balik kanan, gerak. Luruskan. Lurus. Pernyataan pembukaan di Klatsar ketiga dan bela negara Satgas MTA tahun 2024 oleh Inspektur Upacara. Untuk perhatian, istirahat, di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan saudara, peserta Diklat Sartiga dan Bela Negara Satgas MTA 2024. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Perlu kami ulangi, perhatikan dengan baik. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Aish kariman au mut syahida. Hidup mulia atau mati syahid. Hari ini, saudaraku, rasa syukur tersendiri kepada Allah kita panjatkan atas kesempatan, nikmat Islam, iman, ihsan, kekuatan, dan juga kesempatan sehingga pagi hari ini Allah takdirkan kita untuk memulai sebuah agenda yang insya Allah mulia tujuannya. Kegiatan Diklat Sartiga dan Bela Negara Satgas MTA 2024. Allah Tuhan kita melahirkan kita sebagai manusia di dunia ini, menciptakan kita sebagai manusia di dunia ini. Salah satu tujuan utamanya agar kita manusia ini punya jiwa tolong menolong. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Kalau kita merasa masih sebagai manusia, perhatikan ayat Allah ini. Tapi kalau saudara sudah merasa bukan manusia, tidak perlu memperhatikan ayat ini. Karena ayat ini hanya Allah tujukan untuk manusia. Wahai segenap manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami Allah telah ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami Allah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, agar kalian itu saling mengenal satu dengan yang lain. Lita'arafu di situ bukan hanya sebatas saling mengenal, tetapi agar kalian manusia itu saling tolong menolong,
saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Tidak untuk saling bermusuhan, tidak untuk saling berselisih. Dengan kata lain, saudaraku, Allah hadirkan kita di dunia sebagai manusia ini memang untuk tolong menolong, bukan untuk bermusuhan, bukan untuk berselisih, bukan untuk saling menjatuhkan kehormatan satu dengan yang lain. Ingat, ayat itu berlanjut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, wahai manusia, itu siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Innallah alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apakah kalian itu bertakwa kepada Allah atau tidak. Dan Allah maha teliti apakah hambanya yang bernama manusia ini bertakwa kepadanya atau tidak. Untuk itulah saudara-saudaraku, khususnya peserta Diklat SAR dan Bela Negara yang ketiga Satgas MTA tahun 2024, jadilah manusia-manusia seutuhnya di hadapan Allah. Jadilah manusia-manusia seutuhnya di hadapan Allah. Jangan hanya jadi manusia yang setengah di hadapan Allah. Na'udzubillah. Lengkap, manusia seutuhnya itu lengkap dari kepala sampai kaki. Oleh karena itu jadilah manusia seutuhnya di hadapan Allah. Dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah. Ikuti apa yang menjadi pesan-pesan Rasulullah. Untuk itu, salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran pada hari ini akan kita buka Diklat SAR yang ketiga. Tujuannya satu, untuk mengamankan, melancarkan dakwah Islamiyah. Yang kedua, untuk menguatkan, menjaga keutuhan NKRI, negeri kita tercinta. Sehingga kelak selesai mengikuti diklat ini, saudara-saudaraku, lebih berarti lagi di hadapan Allah. Setelah mengikuti diklat SAR yang ketiga ini, harapannya saudara-saudaraku lebih memiliki jiwa yang besar, jiwa yang besar menolong sesama karena Allah. Maka niatkan saudara-saudaraku mengikuti diklat SAR ini, niatnya karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Ikuti dengan penuh keikhlasan. Karena semua kegiatan yang kita lakukan tanpa ada ruh keikhlasan, maka sia-sia kegiatan kita di hadapan Allah. Semuanya wajib tashihun niyah wa tajdidun niyah. Luruskan niat, perbarui niat. Dan jangan lupa tetap jaga kedekatan kepada Allah. Jaga sholat kalian, jaga sholat kalian dimanapun kalian berada. Karena itu perkara yang paling prinsip kita sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik. Manusia yang tidak sholat, abai terhadap sholatnya, maka sia-sia hidupnya sebagai manusia. Maka kalian seorang muslim, jaga sholat kalian dimanapun berada. Selama pikiran masih normal, selama itu kita punya kewajiban untuk mendirikan sholat 5 waktu. Ingat, sholat 5 waktu, bukan hanya 1 waktu, 2 waktu atau 3 waktu, tapi sholat 5 waktu. Meski nanti saudara-saudaraku berada dalam kegiatan ini, jangan abai terhadap qiyamul lailnya.
berdiri, bangun, bangkit di sepertiga malam, munajat kepada Allah, sujud kepada Allah, jaga istiqomah, sholat tahajud. Karena dengan kita istiqomah bertahajud, Allah akan tempatkan kita di tempat yang terpuji. Terus berikutnya, tetap jaga kondisinya, jaga kondisi asupan nutrisi diperhatikan. Ingat, ada dua tujuan yang mulia dengan saudara mengikuti kegiatan ini. Pertama, melancarkan dakwah Islam, yang kedua untuk membela negara kita tercinta ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi dengan mengharap pertolongan dan ridha Allah, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Diklat SAR 3 dan bela negara Satgas MTA 2024 resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu Mars Satgas MTA. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! 3! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara.
Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. Persiapan, duduk. Mulai. Buka topi. Mulai. Selesai. Sambutan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dalam hal ini akan disampaikan analisis pertahanan negara ahli media di Bela Negara kepada yang kami hormati Bapak Toto Yuswianto SEMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami bacakan sambutan dari Direktur Bela Negara, kami mengucapkan terima kasih Pak Ketua Umum MTA yang telah mengundang kami untuk mengikuti acara pembukaan Diklat SAR 3 untuk Bela Negara Satgas MTA. Dan kami juga sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh MTA dalam hal ini Diklat SAR 3 Bela Negara. Kegiatan-kegiatan Diklat SAR MTA itu adalah kayaknya kalau kami tadi diskusi dengan rekan-rekan dari MTA itu sangat bela negara sekali. Jadi kami berharap ke depan kami tadi nyampaikan oleh Bapak Ketua agar nanti dibuat semacam MOU Bapak. Karena di Kemhan sendiri kita itu dituntut untuk membuat atau mencetak kader bela negara sesuai dengan RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Jadi setiap tahun kita itu diminta untuk mencetak amanat dari Perpres 18 tahun 2020. Jadi kita diminta untuk mencetak kader bela negara sebanyak 43.000 per tahun. Harapan kita untuk rekan-rekan MTA atau mungkin yang ikuti Diklat SAR seperti ini dapat menjadi kader dari kita, yaitu kader bela negara. Itu harapan kita seperti itu. Baik, kami sampaikan untuk kami bacakan amanat dari Direktur Bela Negara. Kami mohon maaf untuk Direktur Bela Negara tidak dapat hadir karena beliau sedang ada acara di Palembang, kegiatan sosialisasi regulasi bela negara. Baik, kami sampaikan sambutan dari Direktur Bela Negara pada acara pembukaan Diklat SAR 3 dan Bela Negara Satgas MTA tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wali Kota Solo atau yang mewakili Forkompinda Kota Solo secara keseluruhan, pembina dan pengurus Satgas MTA Pusat, peserta Diklat SAR dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Mengawali kegiatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan acara pembukaan Diklat SAR 3 dan Bela Negara Satgas MTA tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para undangan serta para peserta Diklat SAR 3 dan Bela Negara Satgas MTA tahun 2024 atas kesediaannya hadir mengikuti kegiatan ini. Saya memberikan apresiasi kepada para peserta atas responnya untuk mengikuti Diklat SAR 3 dan Bela Negara.
Kegiatan ini merupakan wahana untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan serta menyamakan persepsi dalam upaya menumbuh kembangkan kesadaran dan semangat bela negara di lingkup masyarakat, khususnya Satgas MTA yang ada di seluruh Indonesia pada umumnya. Serta dengan adanya kegiatan ini dapat menyiapkan kader bela negara untuk mendukung pembangunan sistem pertahanan yang tangguh. Harapan kita seperti itu. Para peserta yang saya banggakan, kegiatan kali ini merupakan kegiatan dalam rangka memberikan wawasan dan pemahaman bagaimana kita dalam melakukan bela negara untuk bangsa dan negara. Hal ini sangatlah tepat dan relevan guna menumbuh kembangkan kesadaran bela negara bagi masyarakat yang berada di berbagai wilayah sebagai agen perubahan dan kader bela negara sekaligus motor penggerak dalam mewujudkan pertahanan negara yang kuat. Para peserta yang berbahagia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk pertahanan negara, bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menghadapi ancaman. Hadirin yang saya hormati, dalam berbagai kesempatan saya sering menyampaikan bahwa perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional saat ini telah menciptakan spektrum ancaman dan tantangan yang kompleks terhadap pertahanan negara. Ancaman dan tantangan tidak lagi didominasi oleh ancaman militer, tapi juga ancaman non-militer. Kompleksitas ancaman inilah yang perlu dipahami dan dimengerti oleh kita semua sebagai bagian dari unsur pertahanan negara. Sehingga diperlukan kesadaran terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara dalam membela negara sesuai profesi masing-masing. Tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa saat ini sangatlah kompleks, di mana ancaman terhadap sebuah negara tidak lagi bersifat fisik saja, akan tetapi juga non-fisik yang bersifat multidimensi, yaitu ancaman yang berbasis teknologi, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, perang bukan menjadi dominan militer saja, akan tetapi juga diperlukan keterlibatan seluruh kekuatan potensi bangsa, termasuk para kader bela negara untuk menghadapinya. Kesadaran bela negara setiap warga negara sebagai modal sosial sekaligus daya tangkal bangsa, sehingga setiap warga negara memiliki kesiapsiagaan baik dalam menghadapi ancaman militer maupun ancaman non-militer. Para peserta undangan yang kami muliakan, membangun kesadaran bela negara berarti membangun karakter bangsa yang memiliki jati diri, kebanggaan dan semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Melalui kegiatan ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama membangun kesadaran bela negara dengan senantiasa melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dalam setiap aktivitas masing-masing, kesadaran bela negara inilah yang menjadi cerminan implementasi nilai dasar bela negara. Mengingat setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara. Sebagaimana diamanatkan pasal 27 ayat 3
Undang-Undang tahun 1945. Dengan demikian, upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Para peserta undangan yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kegiatan pembukaan Diklat SAR 3 Bela Negara Satgas MTA tahun 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya dalam setiap upaya pengabdian kita pada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jakarta, 5 Agustus 2024. Direktur Bela Negara G. Eko Sunarto SPD MSI, Brigadir Jenderal TNI. Selesai. Dilanjutkan foto bersama. Kemon berkenan untuk foto bersama dengan pimpinan pusat MTA, segenap jajaran pengurus MTA pusat, segenap tamu undangan, dengan seluruh peserta Diklat SAR ketiga dan Bela Negara Satgas MTA tahun 2024.